saya atas nama Dika Eka dengan sadar saya tantang semua yang beragama Muslim. Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Ya, telah nampak Kapolres Kabupaten AKBP SPJ Zainal Abidin. Baik di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam dan saudara-saudara sekalian. Yang saya hormati perwakilan dari pihak daerah Kota Sukabumi, yang saya hormati perwakilan dari pihak MUI Kota Sukabumi. Jadi malam ini Polres Sukabumi Kota dan unit Satreskrim akan melakukan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana. Kurang dari 24 jam tersangka penistaan agama berhasil diamankan, Kapolres Sukabumi Kota, motifnya atas dasar permasalahan rumah tangga. Kabar Publik Sukabumi, kurang dari 24 jam tersangka penistaan agama di Sukabumi berhasil diamankan petugas Reskrim Polres Sukabumi Kota, Kamis tanggal 5 Mei tahun 2022. Kapolres Sukabumi Kota AKBP SY Zainal Abidin dalam konferensi pers yang digelar di Aula Graha Rekonfu Polres Sukabumi Kota mengatakan, tersangka CER, 25, dan SL, 24 berhasil diamankan Satreskrim Polres Sukabumi Kota pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di sebuah rumah makan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Kedua tersangka diamankan berdasarkan laporan polisi nomor LPB 163V 2022 Jabar Resmi Kota, ujarnya kepada awak media. Lanjutnya, kedua tersangka disangkakan dengan pasal penistaan agama serta Undang-Undang ITE atas dasar unggahannya di media sosial pada hari Rabu tanggal 4 Mei tahun 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan, video tersebut dibuat pada tahun 2020. Alasan tersangka membuat video tersebut karena diperintahkan oleh sang istri, jelasnya. Diketahui, kedua pasangan tersebut merupakan pasangan suami istri dengan proses pernikahan secara agama, sirih. Karena terduga pelaku CER kerap kali meninggalkan sang istri, bahkan hingga berbulan-bulan, oleh sebab itu, tersangka SL yang merupakan istrinya, meminta suaminya untuk membuat video tersebut sebagai ancaman agar suaminya tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Jadi kemarin mereka berdua sedang bertengkar, hingga istrinya mengunggah video tersebut ke media sosial milik suaminya. Karena unggahan tersebut menuai kecaman pengguna media sosial, akhirnya mereka menghapus unggahan tersebut, jelasnya. Berdasarkan keterangan terduga pelaku, perbuatan mereka tersebut tidak terlibat dengan organisasi maupun aliran manapun. Mereka membuat video tersebut murni atas keperluan pribadi mereka, sambungnya. Masih menurut Zainal, terkait narasi yang berada dalam video berdurasi 14 detik tersebut, mereka mengakui tidak ada maksud untuk menantang maupun melukai umat Muslim. Mereka mengakui perilakunya tersebut karena kurangnya pemahaman agama yang mereka miliki, paparnya. Tidak ada unsur suatu golongan maupun pihak lain yang memerintahkan kedua tersangka untuk membuat video tersebut, tambahnya. Sementara itu salah seorang tersangka CER, secara langsung melakukan permohonan maaf atas perbuatannya tersebut. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat yang merasa terganggu atas postingan tersebut, pungkasnya. Saat ini kedua tersangka sudah diamankan di Polres Sukabumi Kota. Kedua tersangka disangkakan dengan pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 terkait informasi dan transaksi elektronik, dengan ancaman hukumannya maksimal 6 tahun penjara, serta pasal 156 AKUHP tentang penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan ancaman hukumannya Sehingga kemudian upaya penyelesaian dalam rumah tangga mereka dalam skala yang Islami bermaksud dan semua di bawah Quran.
Karena perilaku suami selalu berulang, maka kemudian atas keinginan istri, ya, atas keinginan istri, pada tahun 2020 istri meminta sang suami untuk membuat video sebagaimana yang beredar viral kemarin. Jadi istri menyampaikan kepada sang suami agar suami kemudian menyampaikan kata-kata yang sifatnya mengganggu ketertiban umum, sifatnya menghasut, kemudian melakukan menginjak-injak kitab suci umat Islam Al-Quran, dan itu ditutup oleh suami. Setelah video itu dibuat sekitar tahun 2020 di salah satu tempat di Kecamatan Suami, maka kemudian video itu kemudian disimpan oleh sang istri di handphonenya. Penyampaian dari istri bahwa dia memiliki akses media sosial yang akunnya bukan akun suaminya, sehingga kemudian kapan saja si istri bisa mengupload video tersebut, dan itu menjadikan ancaman terhadap suami untuk tidak melakukan perbuatannya berulang kembali. Pada saat kemarin mereka sedang melakukan liburan di wilayah Labuan Batu. Terjadi cekcok, ribut, kemudian karena sang istri sudah memiliki video tersebut dan sudah disimpan dari sejak 2020, maka kemudian video itu diupload di akun medsos suaminya. Jadi yang mengupload ini istrinya, diupload oleh istrinya yang inisial SL ini. Beberapa saat setelah diupload, karena kemudian menerima feedback yang cukup banyak, mereka akhirnya ketakutan sendiri, kemudian menghapus video tersebut di akun medsos suaminya. Adapun barang bukti yang kemudian dapat kami amankan adalah sebuah perangkat elektronik yang dipakai oleh sang istri, saudara SL ini, untuk mengupload video tersebut, yaitu handphone merek Android bermerek Oppo, kemudian dua buah SIM card yang ada di dalamnya, termasuk juga di dalam salah satu akun di handphone tersebut adalah akun email suaminya. Ya. Terhadap kedua tersangka, hasil penyelidikan kami kemudian di tingkat penyidikan memenuhi unsur pelanggaran pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Kemudian pasal lain yang bersangka dalam tersangka pasal 156A KUHP tentang penodaan dalam suatu agama yang ada di Indonesia dengan ancaman hukum 5 tahun penjara. Ya. Itu keterangan yang dapat saya sampaikan dalam rilis malam hari ini. Anda. Oke. Kalau tidak mau pulang nama di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini. NKRI harga mati.